Salatullah, salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi, di mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hadisun hasanun sahih. Hadis ini dinyatakan hasan sahih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ujian itu diturunkan Allah kepada seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan, baik kepada dirinya ataupun kepada anak-anaknya ataupun kepada hartanya, sampai dia berjalan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak membawa dosa sedikit pun. Hadis ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sabar di atas al-bala, di atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak lepas dari tiga kata: haznun wa ghammun wa hammun. Haznun artinya kesedihan, sedih memikirkan sesuatu yang sudah berlalu. Entah yang lalu-lalu kita pernah sukses kemudian hilang kesuksesannya, entah dulunya punya orang-orang yang dicintai kemudian sudah pergi meninggalkannya, entah dulu dia pernah kaya kemudian dia miskin, teringat masa lalu. Haznun, sedih jadinya, terpikir terus. Yang kedua ghammun, susah menghadapi sesuatu yang sedang berlaku. Susah karena mungkin karena ekonomi, karena kesehatan, karena mungkin pasangan, anak-anak, dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga hammun, bingung memikirkan masa depan. Jadi manusia tidak lepas dari tiga perkara ini: sedih memikirkan yang sudah berlalu, susah memikirkan yang sedang berlaku, bingung memikirkan yang akan terjadi masa depan. Manusia tidak lepas dari tiga perkara. Kalau tidak sedih, stres. Kalau tidak stres, susah. Itulah manusia. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, ketika datang 10 anaknya merayu dirinya untuk membawa Nabi Yusuf bermain ke tempat yang jauh, Yakub tidak memberi izin waktu itu. Tetapi dengan berbagai macam alasan, akhirnya 10 anak Yakub ini berhasil merayu ayahnya sehingga membawa Nabi Yusuf. Yusuf ketika itu masih kecil, belum balik, masih 10 tahun usianya. Kemudian diajak main jauh. Rupanya setelah pulang tak dibawa pula anak itu dan dihabarkan mati diterkam serigala. Kemudian ditunjukkan bajunya yang berlumuran darah, padahal darah kambing. Yusufnya dimasukkan ke dalam sumur. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran kesedihan Yaqub alaihi salatu wassalam. Sedih luar biasa. Sampai Allah katakan bahwa air mata yang keluar daripada kedua mata Nabi Yaqub itu sudah tidak bening lagi, tetapi yang keluar itu air mata berwarna putih. Sampai-sampai Allah katakan seperti itu, ya, tabyaddu aynahu wa huwa kadhib. Jadi tetesan air matanya itu sudah warna putih, sudah las, itu tidak ada lagi air mata yang keluar, saking sedihnya. Sebab itulah kemudian Yaqub mengalami kebutaan, karena bertahun-tahun memikirkan Nabi Yusuf, menangis. Tapi walaupun demikian, Yaqub sabar dan mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kata Yaqub, sesungguhnya saya hanya bisa mengadukan keperitanku dan kesedihanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesabaran dan doa Nabi Yaqub bertahun-tahun, akhirnya Allah pertemukan juga Yaqub dengan putranya Yusuf. Bahkan dalam kisah Israiliyat, kesedihan Yaqub ini sampai Allah utus malaikat Jibril dan mengatakan, ya Yaqub, kalau seandainya putramu Yusuf itu mati, pasti Allah akan hidupkan kembali, untuk menghibur Nabi Yaqub. Terkadang kesedihan itu melanda kepada seorang nabi, tetapi yang kita contoh bukan kesedihannya, bagaimana dia menghadapi kesedihannya, sabar dan terus mengadukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena begini ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat di masyarakat, ada orang-orang yang tidak tahan apabila ditimpa musibah, contoh umpamanya sakit yang berkepanjangan, setahun tak sembuh, 2 tahun tak sembuh, 10 tahun tak sembuh. Akhirnya apa? Merasa merepotkan orang lain, dia pun berangan-angan ingin mati pula dia. Banyak orang kayak gitu. Daripada saya merepotkan orang, mati sajalah. Atau mungkin orang yang dicintainya mati, dia punya anak si mata wayang mati, dia pun ingin mati juga. Ada juga yang seperti itu tuh. Padahal ketika pamannya Nabi SAW, Abbas ibn Abdul Muttalib, detik-detik wafatnya itu sedang sakit parah. Abbas itu sedang sakit parah. Nabi berusaha untuk menghibur di sampingnya. Kemudian Abbas karena tidak tahan, dia mengucapkan sesuatu dan Rasul mendengarnya. Apa ucapan Abbas itu? Sesungguhnya aku ingin mati lebih cepat. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abbas, ya ammi, la tatamannayanna ahadakumul maut. Tidak boleh salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati. Rasul mengatakan kepada Abbas, tidak boleh orang itu berangan-angan ingin mati, tidak boleh. Bidhurrin asabahu, dengan madarat apapun yang menimpanya, tidak boleh, dilarang.
haram seorang pengen mati itu. Apa alasannya? Kata Nabi, imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Rasul menasihati pamannya Abbas, kenapa engkau tidak boleh berangan-angan ingin mati wahai ammi pamanku? Boleh jadi kalau Allah berikan umur yang panjang, tiba-tiba engkau berbuat baik, kau bisa menambah pahala. Atau mungkin engkau meninggalkan dosa, kemudian Allah beri panjang usia, itulah kesempatan tobat. Inilah kenapa kita dilarang tidak boleh menginginkan kematian, karena dua perkara. Yang pertama, boleh jadi kalau seandainya kita tidak jadi mati, kita bisa menambah amal soleh sehingga menambah pahala, sehingga lebih banyak lagi bekal yang akan kita bawa kepada Allah. Atau boleh jadi mungkin kita banyak dosa sebelum kita meninggal, kemudian Allah tidak jadikan kita meninggal, adalah kesempatan untuk tobat. Makanya Rasulullah mengatakan, jangan berangan-angan salah seorang di antara kalian pengen mati. Tapi Nabi SAW mengatakan, wa in kana walabud, kalau memang harus, karena sudah tidak tahan penyakitnya, sudah bertahun-tahun, sudah merepotkan keluarganya. Karena sering saya katakan, ikhwan, orang sakit itu terkadang tambah sakit bukan karena penyakit. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi yang mengunjunginya. Contoh nih, saya sakit. Berapa kali antum mengunjungi saya sakit? Waktu kemarin saya sakit, berapa kali antum mengunjungi anak sakit? Berapalah antum kuatnya mengunjungi itu, walaupun ustaznya yang sakit itu. Enggak mungkin pula tiap hari antum datang ke rumah. Paling sekali bawa pisang, bawa ini, bawa itu, rame-rame rombongan, habis itu les, hilang. Entah berapa bulan lagi mungkin datang. Ya. Oke lah, itu orang lain, keluarga, saudara. Sampai kapan? Lama-lama bosan juga kan. Paling tinggi akhirnya yang menemani orang sakit itu, kalau dia punya pasangan, paling istrinya, atau mungkin anaknya. Ya kalau anaknya berbakti, kalau anaknya durhaka. Sebenarnya orang sakit itu lebih sakit di masalah ininya, bukan penyakitnya sebenarnya. Ya penyakitnya sudah sakit, lebih sakit ketika tidak ada lagi yang memperhatikan dia. Kuadrat sakitnya, makanya akhirnya menginginkan kematian. Maka dari sini ikhwan, kata Nabi, wa in kana walabud, kalaupun dia harus menginginkan kematian, kata Nabi SAW, bolehlah kalian berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Kata Nabi SAW, ya Allah, hidupkan aku, sembuhkan aku kalau memang kesembuhanku, kehidupanku lebih baik bagiku. Tetapi wafatkan aku kalau memang wafatnya diriku dan kematianku ini lebih baik dibandingkan aku hidup. Itu kalau harus berangan-angan kematian, seperti inilah doanya. Kalau ada orang yang mengatakan, kan Nabi Yusuf mengatakan dalam Al-Quran bahwa dia juga berangan-angan dengan kematian, di mana Nabi Yusuf mengatakan apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Wafatkan aku, kata Nabi Yusuf. Lihat Nabi Yusuf saja berangan-angan ingin mati. Kita katakan jangan sampai sini bacanya, teruskan. Tawaffani musliman walhiqni bis-salihin. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, kalaupun aku harus mati, matikan aku dalam posisi muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang soleh. Artinya bahwa Nabi Yusuf bukan berangan-angan ingin mati, tapi kalau harus mati gitu maksudnya,
maka matikan aku dalam posisi muslim dan libatkan aku dengan orang-orang saleh, persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam posisi kalian muslim. Karena kalau meninggal dalam posisi muslim, ada kesempatan masuk surga walaupun Allah takdirkan masuk neraka. Tapi kalau mati kafir, tidak ada kesempatan lagi masuk surga. Makanya kita meminta kepada Allah agar jangan sampai mati kecuali muslim, menyembah Allah sebagaimana Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Allah katakan, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya. Ketika Ya'qub sedang sakaratul maut, dipanggillah anak-anaknya. Kemudian Ya'qub berwasiat, wahai anakku, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku? Maka anak-anaknya mengatakan, wahai ayahku, kami akan sembah Tuhanmu dan Tuhan bapamu Ibrahim, Ismail, Ishak, itulah Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami senantiasa lahu kepada Allah muslimun, berserah diri. Kami muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa begitulah sifat seorang muslim kalau ditimpa musibah. Jangan pernah berangan-angan dengan sebuah kematian. Kalaupun harus berangan-angan, bercita-citalah mati dalam posisi Islam. Ini bala yang pertama, bala kepada diri sendiri. Jadi kalau Allah takdirkan, Allah berikan bala kepada diri sendiri, jangan sampai berangan-angan kematian. Tidak boleh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dahulu di zaman Rasul ada wanita namanya Ummu Sa'ib. Ada wanita namanya Ummu Sa'ib. Ummu Sa'ib ini kena penyakit humma. Humma itu demam, panas, kepalanya sakit. Ya, dan kita sering mengalami kan, kepalanya kok sakit kan, atau demam gitu kan. Jadi dia sampai mengaduh-ngaduh. Aduh, bahasa kita. Ya. Jadi Nabi SAW ketika lewat kepada Ummu Sa'ib bertanya, malaka ya Ummu Sa'ib, ada apa dengan kau ya Ummu Sa'ib? Kenapa engkau mengerung seperti ini? Maka Ummu Sa'ib mengatakan, qalat humma la barakatallah, katanya. Penyakit humma, demam, wahai Rasul, semoga Allah tidak berkahi penyakit itu. Apa kata Rasul? Ya Ummu Sa'ib, la tasubbil humma, jangan celak penyakit demam. Nabi melarang, tidak boleh mencela penyakit di sini. Enggak boleh, kalau antum lagi sakit kepala jangan dicela. Demam tak boleh, kata Rasulullah, tasubbil humma, jangan cela penyakit kepala. Demam, meriang jangan. Kenapa? Fa innaha tudhibu khataya ibni Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid. Karena penyakit demam, meriang, sakit kepala itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan anak Adam seperti api bisa menghilangkan karat besi. Kan banyak di antara kita ini mencela penyakit, saking keras sampai ditepuk-tepuk tuh kepala tuh. Sabar saja. Makanya kata Nabi SAW, isbir wahtasib. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan bala kepada kita ujian, pertama sabar, yang kedua mintalah pahala dengan penyakit itu kepada Allah.
Karena hanya dengan dua kata ini, inilah yang bisa mengangkat derajat dan menghilangkan dosa. Coba bayangkan ikhwan, kalau kita sholat malam tahajud, belum tentu antum bisa bangun, ya kan? Sepertiga malam antum bangun, malam-malam dingin-dingin, apalagi empuk dinginnya, malaslah makin kita bangun. Dan itu bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Tetapi cukup kita sabar dengan penyakit demam, tak perlu antum bangun malam. Sabar aja dengan demam. Kalau tidak sabar ya minum bodrek lah. Hilang demamnya. Artinya bahwa jangan mencela penyakitnya, gitu maksudnya. Karena penyakit itu sebenarnya bisa mengangkat derajat dan menghilangkan dosa. Ini yang pertama. Tetapi ada satu kaidah sebelum saya lanjut. Kata para ulama, kullu murrin saufa yamurru liya'tiya ba'dahu bil yusri yasurru. Apa kata orang Arab? Kullu murrin saufa yamurru liya'tiya ba'dahu bil yusri alladhi yasurru. Apa maknanya? Setiap keperitan hidup pasti akan berlalu, dan akan datang setelahnya kemudahan yang membawa kebahagiaan bagi hidupnya. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala ikhwan, kalau menimpakan sebuah musibah, entah penyakit, entah yang lainnya, sakit terus dari awal sampai akhir. Tidak, pasti ada sembuhnya juga. Atau Allah berikan kefakiran, fakir terus, pasti Allah akan berikan juga kecukupan hidupnya. Karena Allah yang mengatakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Namanya hari-hari kan diputarkan ikhwan. Makanya sering saya katakan, saya, anda, siapapun, pasti dalam hidup kita mengalami kesulitan yang rasanya kita tidak bisa keluar dari kesulitan itu. Kiamatlah sudah. Tapi seiringnya waktu, sudah lupalah keperitan yang pernah antum rasakan dulu itu. Sekarang antum bisa tersenyum, tertawa, bahkan tak ingat pun keperitan yang sudah antum lalui dulu. Siapa yang menghilangkan kalau bukan karena Allah? Karena setiap kesulitan itu Allah datangkan dua kemudahan. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Ketika Allah menyebutkan kalimat al-usri menggunakan alif lam. Ketika Allah menyebutkan yusran, Allah nakirahkan. Maknanya apa? Al-usri ketika dibuat alif lam berarti usri yang pertama adalah usri yang kedua. Tetapi ketika Allah mengatakan yusran menggunakan nakirah, menggunakan tanwin tanpa alif lam, nakirah itu tufidul umum, berarti kemudahan yang pertama bukan kemudahan yang kedua. Kesulitan yang pertama adalah kesulitan yang kedua. Maknanya setiap kesulitan Allah datangkan dua kemudahan, tiga kemudahan, empat kemudahan, dan begitu seterusnya. Karena Allah tidak mungkin membebankan sesuatu kecuali yang bisa dipikul oleh hambanya. Tidak mungkin, Allah tidak pernah zalim. Menimpakan musibah itu berlebihan di luar batas manusia itu mustahil ikhwan. Kita saja yang merasa bahwa Allah sudah melebihkan musibahnya karena dia tidak mau menghadapinya. Sebenarnya tidak ada persoalan kalau dihadapi itu mudah sebenarnya. Terkadang ada orang yang terkalahkan sebelum perang, sehingga merasa bos, rasanya benang ini kusut semua, rasanya air ini keruh semua. Tidak ada air keruh kecuali bisa dijernihkan. Tidak ada benang kusut kecuali bisa diluruskan. Karena Allah yang membuat masalah, Allah yang mengangkatnya. Minta kepada Allah ya. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wa waladihi
Terkadang Allah memberikan musibah itu, ujian itu dari anak. Ya. Seperti umpamanya di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat bawa anak kecil. Ya usianya 5 tahun, 6 tahun, lucu-lucunya digendong bapaknya. Hadir di majelis Nabi. Jadi terkadang dicium-cium lah anaknya. Kayak kita lah bawa anak kecil kan. Kadang lari sana, kemudian nempel lagi, kita cium lagi. Sedang ngaji, namanya anak-anak kan begitu. Jadi Nabi heran. Kata Nabi SAW, atuhibbuhu ya fulan. Kau suka ya, kau cinta dengan anak. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ahabbaqallahu kama uhibbuhu. Sebagaimana Allah fitrahkan kepadaku, aku mencintai engkau, begitulah kecintaanku kepada anakku ini. Setelah beberapa hari, orang yang bawa anak, yang mencium-cium anaknya di majelis Nabi, yang sangat mencintai anaknya sama dengan mencintai Rasul itu, enggak pernah hadir lagi. Jadi Nabi bertanyalah, mana fulan, aina fulan, mana fulan itu yang kemarin bawa anak itu? Kok enggak pernah hadir lagi? Kemana dia? Akhirnya dicari-cari berita, rupanya dia tidak hadir lagi di majelis taklim karena dia dirundung kesedihan. Anak si mata wayangnya itu yang suka dibawa di majelis taklim itu rupanya meninggal dunia. Sedihlah dia, enggak tahan dengan kesedihannya sehingga tidak sanggup melangkahkan kaki ke majelis Nabi. Akhirnya kemudian Nabi SAW datang ke rumahnya, berusaha menghibur, takziah. Kemudian kata Nabi SAW, ya fulan, bagaimana kalau Allah berikan 2 pilihan kepadamu? Allah hidupkan anakmu wa tumatti' bihi, dan engkau bersenang-senang dengan anakmu di dunia, atau kata Nabi SAW, atau anta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu yantadiruka, atau yang kedua, engkau dapati anakmu yang sudah meninggal, tiba-tiba dia berdiri di pintu sorga dan dia sedang menunggumu. Milih mana? Milih Allah hidupkan kembali anakmu, engkau bersenang-senang sebatas di dunia dan di akhirat kau tidak dapat apa-apa, ataukah anakmu kau ikhlaskan dia meninggal, kau sabar, mintalah pahala, tapi nanti dia akan berdiri di pintu sorga, akan menunggu dirimu dan akan menarik kamu ke dalam sorga. Milih mana? Kata Rasulullah. Akhirnya anak muda ini mengatakan, ya tentu memilih anakku berada di pintu sorga. Hilang kesedihannya. Makanya suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi bertanya kepada para malaikat pencabut nyawa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat itu, aqabadtum walada abdi. Hei malaikat-malaikatku, apakah engkau sudah mencabut nyawa anak dari hambaku? Kata malaikat pencabut nyawa, na'am ya Rasul, tentu wahai na'am ya Rabb, tentu ya Rabb. Maka Allah mengatakan, aqabadtum thamrata fuadi, apakah yang kau cabut itu anak si mata wayang dia yang dia sangat mencintainya? Maka malaikat ini mengatakan, na'am ya Rabb, iya wahai Rabb. Kemudian Allah mengatakan, famadza qala abdi, setelah anaknya meninggal hambaku mengatakan apa? Maka malaikat ini mengatakan, hambamu mengatakan hamidaka wastarja, dia pun mengatakan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah mengatakan, kalau begitu idzan ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Kalau gitu bangunkan untuk hambaku ini satu istana di sorga, kasih nama istananya Baitul Hamdi, rumah hamd, pujian. Karena dia bisa mengucapkan alhamdulillah saat kematian anaknya. Ucapan alhamdulillah bukan karena mensyukuri kematian, bukan itu maksudnya. Antum disangka orang gila nanti, ya kan?
Antum orang tua meninggal, alhamdulillah. Kira-kira kata orang sebelah-sebelah ini itu ngincar warisan itu. Bukan gitu ya? Ya. Bukan, pemahamannya mengucapkan alhamdulillah itu maksudnya kita masih bersyukur ada nikmat yang tersisa. Bukan dipikirkan musibah yang berlalu. Persis seperti perkataan siapa? Urwah ibn Zubair. Saat diamputasi kakinya, Urwah bin Zubair ini mungkin kena penyakit diabetes lah, mungkin kalau zaman sekarang kan harus diamputasi kakinya. Kata sang tabib mengatakan, ya Urwah, pasti kau akan mengalami kesakitan. Sebaiknya kau minum khamar. Di zaman itu tidak ada bius. Biusnya minum khamar untuk mengurangi sakit, biar mabuk, biar pusing, baru potong. Kata Urwah kepada tabib dokternya, enggak, saya enggak akan minum khamar. Coba bayangkan kalau aku minum khamar, kemudian kau potong kakiku, tiba-tiba aku mati, itu sama dengan aku mati di atas khamar, katanya. Kata dokter, enggak ada cara lain harus seperti itu masalahnya. Kata Urwah, gini saja, berikan kesempatan aku berwudu, kemudian aku sholat 2 rakaat. Saat aku sholat itulah potong kakiku, katanya. Nanti sakit, tidak apa-apa. Seandainya aku mati saat kau potong kakiku saat sholat, berarti aku mati di saat aku sholat. Daripada aku mati di saat aku mabuk, milih mana? Akhirnya sholat dia. Pas sholat dipotong kakinya, betul. Namanya dipotong kaki, ya sakit lah. Nggak ada obat bius lagi. Ya. Akhirnya dia mengalami sakit pingsan. Karena sakit yang luar biasa, pingsan dia, Urwah bin Zubair ini. Kemudian sang dokter pun berusaha kemudian menyadarkan Urwah bin Zubair. Subhanallah, Allah masih selamatkan dia. Siuman. Saat siuman itu datang pula kabar yang kedua, anaknya meninggal. Barusan dipotong kakinya, setelah itu anaknya pula meninggal. Makanya sering saya katakan, ikhwan, terkadang Allah memberikan musibah itu ada yang sifatnya beruntun tuh. Satu belum selesai datang yang lainnya, satu belum selesai datang pula yang lain lagi. Makanya penting kesabaran. Tapi Urwah mengatakan, alhamdulillah summa alhamdulillah, katanya. Aku mengucapkan alhamdulillah karena telah terpotong kakiku, dan aku mengucap alhamdulillah karena kematian anakku, katanya. Tabib heran, kenapa dia mengatakan alhamdulillah? Kemudian dikatakan, kenapa engkau mengucap alhamdulillah wahai Urwah? Kata Urwah, kau tidak lihat badanku, katanya. Aku punya tangan 2, punya kaki 2. Kalau baru dipotong 1 masih ada 3, katanya. Alhamdulillah masih ada 3, katanya. Kan itu. Anakku berapa? 6. Kalau tinggal 1 masih ada 5. Alhamdulillah masih ada 5. Jadi dia bersyukur bukan karena kematian, tetapi karena nikmat yang tersisa, gitu maksudnya. Dia masih mengucapkan alhamdulillah. Adapun kemudian kepada musibah yang sedang melanda dia, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi inna lillahi untuk musibahnya, alhamdulillah untuk nikmat yang tersisanya. Dan itulah tingkatan redha paling tinggi. Kalau antum bisa mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ini redha paling tinggi. Karena manusia menghadapi musibah itu kan ada 4 macam. Sering saya ulang-ulang. Pertama, ada orang yang tasakhut. Tasakhut itu apa? Tidak redha dengan hatinya, asik moring-moring, marah-marah saja dengan musibahnya. Asik saya terus, ya Allah, kenapa saya terus ditimpa penyakit? Kenapa orang sehat-sehat saja? Kenapa anakku terus yang sakit? Kenapa anak orang sehat? Kenapa usahaku masih gulung tikar? Kenapa usaha orang masih makin maju saja? Allah disalah-salahkan dia. Ini namanya tasakhut. Ya, ini seburuk-buruk manusia, tidak bersyukur. Yang kedua, pura-pura sabar, diam saja.
Tapi kalau diajak ngobrol keluar semua isinya. Ya, kalau disenggol sedikit keluar semua isinya. Kemudian nah itu tapi masih mendingan lah yang kedua ini dibandingkan yang pertama kan, karena dia tidak tasahud, mulutnya dia diam saja, cuman hatinya berontak, tidak rela, mulutnya bisa sabar diam. Ya. Kemudian yang ketiga betul-betul sabar dan rela. Hatinya ikhlas, lisannya pun tidak menyalahkan siapapun. Kemudian yang keempat, bukan hanya redha, bukan hanya ikhlas, bukan hanya sabar, tapi dia bisa mengucapkan alhamdulillah. Maka itu tingkat yang paling tinggi dalam redha. Ya. Kembali bahwa kalau seandainya Allah takdirkan anak kita meninggal, seharusnya apa? Bahagia. Karena anak kecil itu kalau meninggal, dia akan jadi syafaat bagi orang tuanya. Makanya dalam sebuah hadis, anak-anak yang meninggal itu, yang belum balik, maka dia akan menunggu di pintu surga. Kemudian Allah katakan, udkhulul jannah. Anak-anak ngapain kau di pintu surga? Masuk, 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 katanya. Jadi anak-anak kecil tuh banyak di pintu surga. Maksudnya anak-anak yang meninggal ketika belum balik. Tentu anak-anak orang-orang yang mukmin, yang muslim. Kalau anak kafir, kafir tidak bisa dapat syafaat. Ya. Jadi anak-anak itu di pintu-pintu surga Allah mengatakan, udkhulul jannah, masuk kalian ke dalam surga. Tiba-tiba anak-anak itu mengatakan, la ya Rabb, hatta yadkhulu abauna wa ummahatuna, tidak ya Rabb, sampai kami bawa bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami. Enggak mau masuk anak-anak itu. Ya. Kemudian Allah katakan lagi seperti itu, tetap jawabannya seperti itu sampai 3 kali. Akhirnya Allah mengatakan, udkhulul jannah antum wa abaukum wa ummahatukum, katanya. Ya sudah kalau gitu masuk ke surga, ajak bapak ibu masukkan sekalian, katanya. Subhanallah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau takdirkan ada ujian kepada anak kita meninggal dunia, maka sabarlah dan ihtisablah mengharap pahala Allah. Bukankah Nabi SAW diuji juga kan, anaknya meninggal kan? Qasim meninggal di waktu bayi, Abdullah meninggal di waktu bayi, Ibrahim pula meninggal di waktu bayi. Tiga-tiganya putra Nabi meninggal di waktu bayi. Kemudian yang terakhir, kata Nabi SAW, ujian kepada diri, ujian kepada anak, ujian kepada harta. Terkadang ada orang itu diuji dengan kefakiran, hartanya diludeskan, fakir dia. Dan ini juga terkadang membuat stres manusia kan. Jangankan lagi orang memang gak pernah kaya, orang kaya fakir saja kepikiran. Tetapi di sini dari sisi akidahnya, ikhwan, sebelum saya jelaskan yang ketiga, ada sisi akidah yang penting. Ada di antara manusia ketika diberikan ujian yang berat oleh Allah Azza wa Jalla tidak sabar, akhirnya kemudian apa? Mengadu nasib. Kemana? Ke dukun. Ada orang tidak tahan sakit karena sudah lama sakit. Kemudian adalah bisikan dari tetangganya, oh datanglah ke itu paranormal anu tuh, itu bisa nyembuhkan loh, udah banyak terbukti. Setan datang. Akhirnya menggoda, walaupun di awalnya muwahhid pun tergoda juga. Karena nggak tahan sakit, gak apalah, bawalah ke dukun, yang penting sembuh. Nah, itu kan banyak yang seperti itu. Karena kalau orang sudah sakit parah, sudah merasa menyusahkan orang, dia akan berusaha mencari jalan apapun caranya. Karena biasanya orang yang sakit seperti ini, setan lebih dekat dibandingkan malaikat. Ataupun orang-orang yang bangkrut usahanya, orang-orang yang gulung tikar, orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah iman, mereka mengadu nasib kepada siapa? Datang ke paranormal. Ikhwan, sering saya katakan, manusia itu punya alam sendiri. Jin dan syaitan punya alam sendiri. Binatang punya alam sendiri. Kita tahu bahwa dukun itu kerjasama dengan alam jin, alam syaitan. Dan tidak ketemu alam-alam ini.
Antara alam jin, alam manusia dengan alam binatang itu nggak akan ketemu. Bagaimanapun antum lintas alam nggak akan ketemu. Contoh, kita lihat di YouTube ada harimau nerkam kijang. Karena itu mangsanya, makanannya langsung dikoyak dimakan. Antum mau lintas hewan, beli ayam di pasar, tidak digoreng, langsung dimakan mentah-mentah. Bisa antum kayak gitu? Beda. Memang binatang seperti itu. Antum nggak mungkin lintas binatang niru-niru kan? Ya. Sebagaimana binatang punya alam sendiri, memang dia caranya begitu makannya. Kita beda lah. Nggak bisa, kita harus rajang bawang dulu, bawang merah, bawang putih, bawang apa. Jadilah dia gulai, jadi tengkleng, jadi macam-macam ya kan. Beda ya. Karena harimau pun dikasih tengkleng belum tentu mau, apalagi banyak mericanya di situ, bersin dia ya. Karena beda alamnya. Makanan kita nggak mau juga binatang itu makan, sebagaimana kita juga nggak mau niru binatang kan. Artinya alam mereka berbeda, alam kita sendiri, alam jin juga berbeda. Kenapa jin itu disebut jin? Karena jin itu tidak nampak, makanya disebut jin. Kenapa tidak nampak? Supaya kita jangan ada komunikasi. Kenapa tidak boleh berkomunikasi? Karena tidak akan nyambung dengan kehidupan mereka. Lah, yang ingin saya katakan bahwa kita ini hidup di alam nyata. Maka yang nyata-nyata sajalah di depan kita. Kalau depan kita ada kangkung, makan tuh kangkung. Kalau depan kita ada tempe, makan tuh tempe. Kalau ada lalapan, makan tuh lalapan. Kalau memang di hadapan kita ini supir ojek, ya sudah jadi supir ojek. Kalau anda supir taksi, jadilah supir taksi. Kalau anda tukang bangunan, jadi tukang bangunan. Yang real saja lah gitu. Jangan menghayal. Karena orang yang datang ke dukun itu orang-orang yang menghayal sebenarnya. Karena itu menghayal orang itu. Dia ingin jadi manajer instan bahasanya tuh. Tolong Pak Dukun, mantra-mantra isi bos itu supaya saya bisa jadi manajer. Mereka dukun itu beda dengan dokter hewan. Kalau dokter gini, gimana dok bisa? Oh kayaknya saya tidak bisa. Kayaknya antum harus dirujuk ke dokter ini. Datanglah ke dokter ini. Kata dokter ini, oh nampaknya penyakitmu parah, saya tidak bisa nih. Rujuk ke dokter sana. Itu dokter. Kalau dukun tak ada. Kata dukun ini, oh saya tak bisa, saya rujuk kok ke dukun sana. Gak ada. Dukun itu semua mengatakan bisa. Gak ada dukun tak bilang tak bisa. Dukun mana yang tak bilang tak bisa itu? Semua dukun bisa. Semua dukun pasti bilang bisa. Gak akan bilang gak bisa. Karena dukun itu penipu, makanya dia jawabannya pasti bisa, nggak akan bilang nggak bisa. Kalau dokter itu nggak ada yang menipu, memang sesuai dengan bidang dia, namanya nggak tahu, yang nggak tahu, nggak mungkin dia malpraktek. Tapi dukun itu dari awal sampai akhir memang malpraktek mereka itu, nggak ada prakteknya, semuanya malpraktek. Makanya jawabannya bisa, nggak ada rujukan tuh. Kenapa? Karena dukun satu dengan yang lainnya saingan. Nggak mungkin kalau dia rujukan maknanya melemahkan bahwa dia dukun tidak sakti. Nggak ada lagi orang datang ke dia jadinya kan. Itu sama dengan merendahkan dia. Makanya nggak ada ceritanya dukun ngasih rujukan tuh nggak ada. Makanya saya katakan kita hidup di alam nyata yang real sajalah. Kalau anda ingin jadi manajer, bekerja sungguh-sungguh, kuliah lagi, ambil pendidikan, jujur, tekuni. Kalau Allah takdirkan jadi. Bukankah Allah suka dengan orang yang bekerja dan menekuni pekerjaannya? Sampai Aisyah radhiyallahu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan atqanahu. Rasul itu kalau mengamalkan sesuatu, dia akan mutkinkan tuh amalan itu. Makanya usaha apapun kalau ditekuni pasti sukses. Tapi kalau mencra nggak akan sukses. Bosan di sini pindah ke sini, bosan di sini pindah ke sini. Sampai kapan? Artinya Allah itu suka itu memandang hambanya yang kerja keras, ditelateni, jadi nanti itu. Tapi orang-orang yang kedukun ini maunya instan,
secara instan jadi manajernya. Sesuatu yang instan itu pasti menyesal. Berapa banyak orang yang datang ke dukun menyesal, sudah bayar 100 juta dukunnya kabur, sudah datang 100 juta tadi kabul-kabulkan, katanya syaratnya besar, kurang syaratnya lagi. Betapa banyak orang yang sudah habis duitnya, mati pula syaratnya terlalu besar. Seperti pernah ada syarat dukun ngerendam di kali 3 hari, mati akhirnya. Memang suruh mati sama dukunnya. Ya, bayangkan ya. Jadi saya katakan bahwa kalau ada musibah tidak perlu datang ke dukun. Apa yang datang ke dukun? Dukun itu penghayal semuanya. Maka hiduplah dengan kenyataan, hadapilah secara real. Kita ini punya alam sendiri, jin punya alam sendiri. Nggak perlu komunikasi dengan jin. Yang lebih parah pula minta nikah dengan wanita jin, makin bingunglah kita. Secantik-cantiknya jin itu jelek, ikhwan. Seorang syekh pernah meruqyah. Rupanya yang masuk ke tubuh orang yang kesurupan ini jin yang paling cantik di kabilahnya. Ketika ditanya, "Bagaimana bentukmu?" Dia mengatakan, "Aku punya 9 kaki," katanya. Itu jin yang paling cantik itu, kakinya 9. Kira-kira nih antum dijodohkan dengan model paling cantik, bukan jin, manusia, tapi kakinya 3, disebut cap kaki 3. Kira-kira mau nggak antum? Ini nih betul-betul model cantik, tapi kaki 3. Saya kira mikir antum, walaupun cantik, apalagi jin. Kalau kakinya sudah 9 bukan manusia, gurita itu namanya. Itu sudah jadi sotong itu. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, nggak akan ketemu alam manusia dengan jin itu. Jadi nggak perlu lintas alam tuh. Makanya ngapain coba orang datang ke dukun mau lintas alam gaib, dipercepat jadi manajer, jadi ini, jadi itu, cepat kaya. Itu semua hayalan. Makanya kalau saya katakan berbicara soal masalah ujian, musibah dan begitu seterusnya, hadapilah kenyataan. Yang ada di depan kita itulah hadapi kenyataan seperti itu. Kalau memang Allah takdirkan masih miskin, berdoa, bekerja, kan begitu. Tidak perlu datang ke sana kemari. Anda miskin datang ke dukun, makin miskin lah. Karena uangnya habis sama dukun, kan itu. Miskin kuadrat namanya. Ya. Baik. Jadi ujian yang ketiga adalah ujian kepada harta. Ujian harta ini 2, bisa kaya, bisa miskin. Dua-duanya ujian. Justru kaya itu ujian lebih berat lagi, karena soalannya 2, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Kalau orang miskin mau ditanya dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan, aku tak dapat, macam mana mau belanja, katanya kan. Nggak bisa dia. Kalau orang kaya sibuk dua-duanya tuh. Dari mana? Oh iya, hasil ini hasil itu, kemana kan kau tuh? 2 soalan. Makanya kalau kita bicara tentang harta, ada orang itu satu, cara carinya halal, cara membelanjakannya halal, berkahlah hartanya. Karena bisa menjawab 2 soalan. Yang kedua, cara kerjanya halal, dibelanjakannya haram. Capek dia kerja, 1 bulan dia banting tulang keras, terus bekerja, keringat bercucuran, sudah gajian 1 bulan untuk berzina, untuk hura-hura, poya-poya dan begitu seterusnya. Maka dia tidak selamat dari pertanyaan yang kedua, tapi selamat dari pertanyaan yang pertama. Dari mana harta? Selamatlah antum. Kemanakan harta? Tak selamat antum. Ya. Yang ketiga, caranya haram. Caranya haram, rampok, ya, mendustai orang, mengambil hak orang, tapi disumbangkan ke masjid, ke anak yatim. Berarti di sini yang membelanjakannya benar, ya kan? Caranya yang salah. Gimana ceritanya kalau yang seperti ini? Tetap dua-duanya ditanya. Dari mana dan kemana? Dua-duanya kena dia. Kenapa? Karena niat baik menyumbang itu tidak cukup kalau cara dari awal itu salah. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa
thayyibat. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Tapi yang paling parah yang keempat, caranya sudah salah, dibelanjakan pula untuk yang salah. Dapat uang dari togel untuk masang togel. Togel ke togel namanya, ya kan? Itu kuadrat, ya kan? Atau dapat uang dari judi untuk berzina, untuk minum khamar, untuk ini. Udah nggak berkah tuh hidupnya. Ya. Intinya ikhwatu fillah, muliakan Allah Azza wa Jalla. Sebelum saya tutup, sudah malam juga. Ada firman Allah Azza wa Jalla surah Zuhruf ayat 32. Allah mengatakan, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Maksudnya ada kaya dan miskin. Untuk apa? Supaya sebagian mereka memanfaatkan sebagian yang lainnya. Kalau semua kaya, siapa yang mau bekerja? Orang kaya tak mau bekerja. Kalau semua miskin, tak ada yang mau bekerja juga. Mau gajinya pakai apa? Ketika ada orang kaya, ada orang miskin, berarti saling menghajatkan. Orang miskin butuh orang kaya untuk gajinya, orang kaya butuh orang miskin, butuh tenaganya. Disitulah saling memanfaatkan. Sehingga orang kaya tidak boleh sombong dengan kekayaannya, karena anda berhajat kepada orang fakir. Orang fakir harus tetap tawadu, tidak perlu sombong juga, karena anda juga butuh uang dari orang kaya. Artinya bahwa kaya miskin sama saja di sini, saling berhajatkan, membutuhkan satu dengan yang lainnya. Barulah stabil kehidupan manusia itu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi." Ada sebagian hamba-hamba Allah, ikhwan, kalau Allah berikan kekayaan makin kufur dia. Tapi ada sebagian hamba-hamba Allah, kalau Allah miskinkan makin kufur dia. Jadi ada orang-orang yang terus dimiskinkan oleh Allah, ada orang-orang yang terus dikayakan oleh Allah. Hikmahnya apa? Karena ada sebagian hamba Allah yang Allah cintai ini, dia kaya, kalau dibuat miskin nanti dia kufur. Ada sebagian hamba Allah yang beriman, yang mencintai Allah itu, dia miskin, sengaja Allah miskinkan. Kalau dia kaya nanti dia kufur. Karena ada kaidah, al-bala tudzakiruka minallahi khairun minan naimi tunsika minallahi azza wa jalla. Seseorang di atas ujian tapi bisa mengingatkan kita kepada Allah jauh lebih baik dibandingkan antum bergelimang dengan kenikmatan tapi melupakan Allah Subhanahu wa taala. Catat ini. Antum diberikan ujian oleh Allah, tapi dengan ujian itu mengingatkan antum kepada Allah, itu lebih baik dibandingkan antum di atas kenikmatan tetapi melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan itu istidraj saja. Allah sengaja membiarkan sampai ketika antum lalai, Allah wafatkan antum tiba-tiba dan antum belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Su'ul khatimah. Baik, saya kira ini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.